Baiklah dokter, kami akan menuju ke sana dokter. Apa? Dokter Sima sudah mulai sadarkan diri. Oh astaga, kalau dia sampai sadar, kita pasti dalam masalah yang besar. Matilah aku. Tidak ada cara untuk lolos. Dokter itu akan cerita semuanya ke semua orang. Aku harap Karan tidak kesal karena aku mengucapkannya dengan keras. Tapi tidak ada cara lain untuk mencegah Sherlyn masuk ke dalam kamar. Kurasa Prita sengaja mengeraskan ucapannya itu. Mungkin saja Sherlyn sedang mencariku kemari. Aku harus pergi dari sini. Jelas terlihat dari wajahnya, dia tidak menemukan apapun. Apa? Hati-hatilah kalau berlari, oke? Omong-omong Sherlyn, kamar kecilmu luar biasa. Kurasa kau punya kekuatan seperti sihir. Kau bisa menghilang begitu saja. Dan kau punya penjelasan untuk semuanya. Kita akan bicarakan kamar kecilmu nanti. Karena aku mau ke rumah sakit. Karena sekarang dokter itu sudah sadar. Dia dokter yang mengenalmu dan tahu rahasiamu. Dia akan cerita tentang dirimu dan rahasia-rahasiamu. Oke? Apa yang dilakukan? Kita bisa terlambat. Kalau begitu sampai bertemu di kantor polisi. Apa yang kau lihat? Ayo. Akan kuceritakan yang sebenarnya pada semua orang. Lepaskan aku. Oh ya Tuhan, dokter itu sudah sadar. Dia akan bilang pada Karan dan Prita, aku yang menyerangnya. Dia juga akan cerita tentang kehamilanku ini. Oh ya ampun, aku harus bagaimana? Tamatlah aku. Tidak hanya keluarga Lutra, bahkan ibuku juga akan menghabisiku. Tunggu, lepaskan tanganku. Kenapa? Ada masalah? Aku bukan anak kecil yang perlu kau tuntun berjalan. Aku benar saat ku bilang kau mencari kesempatan untuk menyentuhku. Prita Aurora, sebelumnya kau sudah kurang pintar, tapi sekarang kau jadi wanita yang gila. Hentikan omong kosongmu dan cepat duduk di dalam. Tidak, ini bukan omong kosong. Aku hanya katakan yang kurasakan. Maksudnya? Kalau Sherlyn yang jatuh, kau membiarkannya jatuh, padahal dia perlu bantuanmu. Tapi setiap saat aku jatuh, kau selalu datang dan menyelamatkan aku. Padahal aku tidak perlu bantuanmu. Apakah aku pernah minta bantuanmu? Katakan. Wow, Prita Aurora, kau jarang sekali berkata sesuatu yang masuk akal seperti ini. Kau lebih sering bicara omong kosong. Kau ini wanita yang payah. Aku menyelamatkanmu karena aku tidak membencimu, oke? Lagi pula, aku rasa ada yang salah dengan pendengaranku. Aku salah mendengarmu. Maksudku, kau selalu berterima kasih ketika aku menolongmu. Tapi sekarang rasanya kau menuduhku karena menyentuhmu dengan tidak sopan. Kau sudah lupa cara berterima kasih. Ayo katakan lagi. Aku tidak mendengarnya. Ayo katakan. Terima kasih. Itu baru gadis pintar. Sekarang masuklah ke mobil. Katakan apa yang kau mau. Ayo. Maafkan aku. Kenapa? Aku berteriak saat Dokter Sima mulai sadar. Maksudku, aku tidak bisa berpikir cara lain lagi saat itu. Dan aku kira kalau Sherlyn masuk ke dalam kamar, dia akan memergokimu. Jadi aku berteriak sekerasnya tentang Dokter Sima. Dan karena itu Sherlyn jadi tahu kalau Dokter Sima sudah sadarkan diri. Tenang saja, Prita. Kau sudah berbuat benar.
Oke? Aku tidak begitu kesal padamu hari ini. Terima kasih. Aku merasa bersalah sekali. Terima kasih sudah memaafkan aku. Tidak apa-apa. Tapi ingat ya, kalau aku yang berbuat salah, kau harus ingat kejadian ini. Oke? Ada apa? Prithvi, polisi akan datang untuk menangkapku, Prithvi. Aku takut sekali. Apa yang harus aku lakukan? Mereka akan memborgolku. Aku akan masuk penjara. Dokter itu sudah sadarkan diri. Dia akan cerita pada semua orang. Aku yang menyerangnya. Hancurlah hidup kita, Prithvi. Aku tidak mau di penjara. Lakukan sesuatu. Aku mohon, Prithvi. Aku mohon. Tenanglah, tenanglah. Aku ada di sini. Tidak akan terjadi apapun. Hei, kamu telepon siapa? Sanju. Sanju? Siapa ini? Halo. Ini aku, Prithvi Malhotra. Sanju, kau bilang aku bisa meneleponmu kalau perlu bantuan. Dengar, aku perlu bantuanmu sekarang juga. Ya, akan kubantu kau karena kau dalam masalah. Aku tahu itu. Katakan apa maumu. Aku bukan Orang yang berperasaan. Jangan salah menilai aku. Iya, aku tahu Sanju. Kau itu sama sekali tidak berperasaan. Aku tahu kau penjahat yang terkenal dan juga berbahaya. Aku juga tahu kau berhati kejam dan tidak takut siapapun. Karena itu aku menghubungimu. Karena hanya orang jahat sepertimu yang bisa melakukan tugas yang akan aku berikan ini. Aku tahu kau perlu uang untuk mengirim Neil ke luar negeri, iya kan? Akan kuberikan kau uang dan mengirim Neil ke luar negeri. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Tapi bebaskan aku dari segala tekanan hidupku. Tolonglah, singkirkan semua masalah dalam hidupku sekarang juga. Aku percaya padamu kalau kau bisa melakukan semua yang aku perintahkan. Katakan saja apa masalahnya. Lalu kau lupakan itu. Selesai. Apa maksudmu? Kau ini memang bodoh ya. Kalau kusingkirkan semua masalahmu, kau pasti akan melupakannya. Aku sudah tahu kelakuanmu, iya kan? Katakan saja apa masalahmu dan bernafaslah lega. Karena ini akan membuatmu keluar uang banyak. Aku akan memberikan apapun yang diperlukan. Pergilah ke rumah sakit kota sekarang. Ada dokter bernama Sima Pari yang dibuat pingsan oleh kekasihku ini. Dan dia sudah sadar sekarang dan akan membongkar kami. Dan sebelum dia melakukan itu, kau habisi dia. Kau datang ke sana secepat mungkin. Jangan sampai orang lain yang datang ke sana duluan. Kau mengerti? Kau tahu kan rumah sakitnya? Kau datang ke sana dan culik dokter Sima Pari. Kau datang sebelum si pemain kriket itu, Karan Lutra dan juga Prita. Dan kau harus melakukannya sekarang juga. Kau mengerti? Pemain kriket Karan Lutra dan Putri Sarla, Prita? Ini tidak akan aku lewatkan. Apa maksudmu? Mereka berdua itu masih ada perhitungan denganku. Tenang saja, aku sampai 5 menit. Anggap saja beres. Kau akan lihat hasilnya. Akan aku balaskan kekalahanku hari ini. Karen dan Prita akan menemui dokter itu. Tidak akan kulewatkan. Aku akan menculiknya atau menghabisinya. Dan aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Karen dan Prita, aku akan kembali dalam hidup kalian berdua. Ibu, 5 menit lagi aku akan ke sana. Tenang saja. Permisi, di kamar nomor berapa Dokter Sima berada? Aku sepupunya, aku membawa makanan untuknya. Bibiku yang membawakan makanannya. Jadi ku cari dulu saja nomor kamarnya sambil Bibi parkir mobil. Sulit sekali parkir di rumah sakit ini. Iya, itu benar. Belok kanan, kamarnya ada di ruang kedua di sisi kiri. Belok kanan, kamar kedua di Iya. kiri. Baiklah, terima kasih. Untunglah dokter itu sudah sadar. Dia akan ceritakan semua tentang Sherlyn, termasuk siapa penyerangnya dan Kau kenapa. benar. Ya. Tuan, boleh selfie? Selfie dulu ya. Sebentar.
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo cepat, ayo. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggigit kuku? Iya, itu mengganggu sekali. Bagaimana bisa kau melakukan itu, ha? Apa? Ini mengganggumu? Aku akan dipenjara karena berusaha membunuh orang. Kau mau ngomeli aku? Sayang. Kau terus saja mengoceh setiap saat. Aku sudah bosan dengan itu. Terserah kau mau apa. Tapi jangan menggangguku. Aku berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi yang harus kulakukan untukmu? Bagaimana kalau Karan dan Prita sampai di rumah sakit dulu sebelum Sanju? Dokter itu akan cerita semuanya. Kalau aku telah menyerangnya, aku akan dipenjara. Tapi apa pengaruhnya bagimu? Kau akan menikah dengan Prita. Hidupmu akan mapan pengkhianat. Hei! Cukup! Jangan berani kau sebut aku pengkhianat lagi. Aku sama sekali tidak menyukai Prita. Hanya kau yang penting bagi hidupku. Kau mengerti? Sudah cukup. Kalau kau sebut aku pengkhianat lagi, aku sama sekali tidak akan pernah memaafkanmu. Kau mengerti? Kenapa nampaknya tiba-tiba jatuh? Obat-obatannya jatuh. Lantainya kotor. Aku harus bereskan ini. Akan kuambil tempat sampah. Hidup dokter ini aneh sekali. Dia sudah kerja sebagai dokter kandungan bertahun-tahun di sini. Dan hari ini dia akan mati di sini di tanganku. Kau jangan melawan, dokter. Kau ditakdirkan mati dengan cara yang menyakitkan. Ayolah, cepat kau mati. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Aku harus sembunyi. Ada yang mau membunuh Dokter Sima. Tolong, Dokter Sima dalam bahaya. Suster, Apa yang terjadi? Dia mencekik Dokter Sima. Oh ya Tuhan. Dokter, Prita, Ya Tuhan, dokter, tenang. Kau aman di sini. Kami di sini. Tidak akan terjadi apapun padamu. Kau tenang saja. Kami di sini. ada apa ini? Dokter, tadi suster bilang ada orang yang kemari dan berusaha mencekik Dokter Sima. Tolong periksalah. Apa dia baik-baik saja? Baiklah. Dia baik-baik saja. Untunglah. Kenapa? Kenapa ada yang ingin membunuh Dokter Sima? kau benar dokter. Itu pertanyaanku juga. Sebelumnya, dia diserang dan sekarang ada yang mau membunuhnya. Aku rasa Dokter Sima tahu suatu rahasia. Dan kalau dia membukanya pada kita, nyawanya akan dalam bahaya. Karena itulah ada orang yang ingin membunuhnya. Dokter, nyawanya dalam bahaya. Dia tidak aman di sini. Oh tidak, apa yang akan dilakukan Prita dan Karan? Apa rencana mereka? Dengar, tenanglah dulu. Biar aku pikirkan sesuatu tentang ini. Aku ada ide untuk keamanannya dokter. Tapi aku perlu izin darimu. Karena ini adalah hal yang benar. Untuk apa? Aku akan bawa Dokter Sima pulang. Tuan Rutra, Anda yakin ingin membawanya pulang? Tentu dokter. Pertama dia diserang, lalu ada yang berusaha membunuhnya. Dia akan aman di rumah. Dokter tenang saja. Dia belum menikah dan dia tinggal bersama keluarganya. Ya baiklah. Kalau begitu hubungi saja saya kalau ada masalah. Dari Sanju. Cepat kau angkat. Iya Sanju, di mana kau? Aku di rumah sakit. Lalu bagaimana? Kau sudah menculik atau membunuh dokter itu? Aku tidak bisa apa-apa. Kenapa? Tadi ada suster yang melihatku saat aku beraksi. Kalau dia telat beberapa detik saja, sudah kubunuh dokter itu, mengerti? Itu tidak masalah Sanju. Ini belum terlambat.
Sekarang kau bawa dokter itu keluar dari rumah sakit dan kau bunuh dia, oke? Itu rencanaku tadi, tapi aku tidak bisa. Tapi kenapa? Karena Karen dan Prita di sini, mereka membawa dokter itu. Dokter itu punya keluarga. Apa? Sudah. Aku tutup dulu. Aku harus ikuti mereka. Kau tenang saja, akan aku selesaikan tugasku. Sampai nanti. Mengerti? Aku tidak membawa Dokter Sima ke rumahnya. Apa maksudmu? Begini, kita berdua tahu kalau dia punya keluarga, tapi kita tidak mengenal sama sekali keluarganya. Dia bisa saja tinggal bersama orang tuanya, tapi mereka tidak tahu apa yang dialami putrinya. Mereka tidak tahu nyawa putrinya dalam bahaya. Kita tidak bisa membahayakan nyawanya karena kita bertanggung jawab atas kondisinya. Jadi aku mau ambil resiko. Akan kubawa dia ke rumahku. Dia akan tinggal di rumahku sampai dia sadar. Setelah dia sadar, kita akan dampingi ke kantor polisi untuk membuat pengaduan. Ya, aku rasa kau benar. Dokter Sima akan aman berada di rumahmu. Keputusan yang bagus. Karen, bawa dia ke rumahmu. Aku mau pulang sekarang. Aku sebaiknya naik transportasi umum saja. Apa yang kau pikirkan? Tidak, maksudku. Kau tidak boleh pulang. Aku tidak bisa berbuat apapun tanpamu. Aku perlu bantuanmu. Kusarankan kau menginap di rumahku malam ini. Ini penting. Malam ini kita harus mengawasi kondisinya. Bagaimana kalau kondisinya memburuk? Aku tidak bisa lakukan ini tanpamu. Kau harus menginap di rumahku malam ini. Apa? Aku tidak bisa melakukan itu. Ibu pasti sangat mencemaskan aku. Dia akan memarahiku saat aku pulang. Tidak, aku tidak bisa menginap di rumahmu. Aku harus pulang. Ini tidak mungkin. Bahkan kalau aku minta izin, ibu juga tidak akan mengizinkan aku. Apa yang kau lakukan? Halo? Salam Bibi, apa kabar? Bibi, Apa Prita boleh menginap di rumahku malam ini? Karen, tunggu dulu. Apa Prita menginap di rumahmu sekarang ini untuk membongkar masalah Sherlyn? Bibi, tahu dari mana? Aku ibunya. Aku tahu semuanya. Kalau nanti apabila nenekmu sakit, kau dan Risap tidak perlu membuat banyak alasan, kan? Prita pasti akan menelponku dan memberitahu harus menginap di rumahmu untuk mengurus Bu Lutra. Tolong berikan ponselnya pada Prita. Baiklah. Ya ampun, ibu pasti memarahiku. Ibu, aku akan segera pulang. Aku akan segera sampai. Tunggu Prita, menginaplah malam ini di sana. Keluarga Lutra sepertinya membutuhkanmu. Karen adalah temanmu. Dia membutuhkanmu. Mereka sudah banyak membantu kita. Karen dan Risap tidak pernah segan untuk membantu keluarga kita. Masa depan Risap sedang dipertaruhkan. Kalau kau ingin membantu Karen untuk menyelamatkan Risap dari menikahi gadis yang salah, kau harus menginap di sana. Aku tahu kau mau membongkar Sherlyn agar Risap terhindar dari pernikahan yang berbahaya. Ini perbuatan yang mulia dan ibu setuju. Kau tahu apa yang benar dan yang salah. Ibu bangga padamu. Keputusanmu bijaksana, nak. Aku yakin kau akan berbuat hal yang benar. Apalagi kau mendengar nasihatku. Sudah. Bagi ibu itu semua sudah cukup. Iya, ibu katakan. Saat kau menolong orang, jangan pikirkan hal yang lain. Kau bebas untuk menolong mereka. Tapi meskipun begitu, aku tidak mau kalau kau sampai terkena masalah karena aku tidak bisa melihatmu dalam masalah. Aku akan merasa senang sekali kalau kau selalu ingat ini. Tentu ibu. Tolong ibu jangan khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Baiklah, jaga dirimu ya nak. Terus kabari ibu. Jawab teleponnya. Itu ponselku. Jadi jelas ada orang mau bicara padaku dan aku yakin itu Sanju. Lalu kenapa kau buru-buru mau mengangkat teleponnya? Cepat, kau angkat teleponnya. Jangan pernah mengangkat teleponku lagi. Sanju, dengar. Aku mau dengar kabar baik darimu. Hanya itu saja. Bagaimana? Katakan. Kabar baik? Apa yang kau bicarakan? Aku rasa nasibku sial. Tidak ada yang sesuai rencana. Tadi saja aku tidak bisa menculik atau membunuh dokter itu. Aku tidak berdaya. Lalu kenapa? Ada masalah apa? Karena sekarang ini Karen Lutra membawa dokter itu ke rumahnya. Apa? Aku melihat Karen dan Prita membawa dokter itu ke rumah keluarga Lutra. Mereka benar-benar menyulitkanku.
Sudahlah, nanti akan aku telepon lagi. Aku harus membuat persiapan dulu. Aku berencana membunuh dokter itu di rumah Karan. Sampai nanti. Aku akan ke rumah keluarga Lutra dan aku harus ke sana sekarang juga dan memastikan apa yang sedang terjadi. Oke? Tunggu. Aku ikut. Aku rasa dokter itu memberinya dosis tinggi dan dia belum sadar karena suntikan itu. Itu siapa yang bersama Karan? Apa yang dilakukan Prita selarut ini? Aku harus cari tahu ada apa ini. Karan, dia siapa? Dia Dokter Sima. Dokter Sima. Benar. Apa yang terjadi padanya dan kenapa dia di sini? Jadi Prita dan aku ke rumah sakit hari ini. Kalau begitu biar aku periksa. Apa yang kau lakukan? Hei! Dan hari ini ada orang yang mau membunuh Dokter Sima. Dia belum sadar dan nyawanya juga dalam bahaya. Karena itu aku bawa dia kemari. Kurasa dia akan aman di rumah kita. Semua ini terjadi pada kita karena Sherlyn terlibat. Karena kami mau membongkar Sherlyn. Semua masalah ini sangat berhubungan. Begitu dia sadar, dia akan ceritakan yang sebenarnya. Semuanya akan jelas. Omong-omong, aku butuh bantuanmu, Samir. aku ini adalah adik terkecilmu. Aku pasti akan membantumu. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Ini tugas yang berat untukmu. Kau tahu kan, aku orang yang bertanggung jawab. Katakan aku harus apa, ha? Ayo, katakan saja. Apa yang harus kulakukan? Karan, aku ingin membantumu dalam misi ini. Aku sangat peduli terhadap Rishab dan aku tidak suka dengan Sherlyn. Dan aku juga kesal pada kalian berdua. Sebelumnya, kau tidak mengajakku. Kau mengajak Sristi untuk melihat catatan harian itu. Aku kesal sekali karena itu. Jadi Karan, berikan aku kesempatan. Satu kesempatan. Dan aku akan sadar apa kemampuanku. Percayalah. Bahkan kau pasti mau melibatkanku di setiap rencanamu. Kau akan beruntung. Aku bisa jadi detektif terkenal. Kau tidak tahu itu kan? Dia saudara Sristi. Apa? Tidak. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah Samir. Kami tahu kau orang yang sangat bertanggung jawab. Terima kasih. Sudahlah. Baiklah, Samir. Akan kuberi kau kesempatan. Prita dan aku sangat lelah. Kami perlu istirahat. Jadi kau tetap di sini dan pastikan tidak dia masuk ke ruanganku. Dan satu lagi, kau tidak boleh tidur. Hanya itu? Gampang. Belakangan ini aku tidak tidur karena Sristi. Tidak. Malam ini jangan tidur Kau juga. tenang saja, Karan. Aku tidak akan tidur. Percayalah. Itu lebih baik. Dan kau bisa tidur di kamar tamu satunya. Baik. Samir, tolong jaga dia. Tenang saja. Selamat malam. Selamat malam. Karan, terima kasih, terima kasih. Santai, Samir. Sudahlah, tenang. Santai. Karan, terima kasih banyak Samir, melibatkanku di rencanamu. Kau ini apa-apaan? Kau saudara terbaik. Ayo keluar. Jangan biarkan siapapun masuk. Ingat. Kau tenang saja. Aku akan berjaga di sini. Tidak akan kubiarkan siapapun masuk. Terima kasih, kawan. Sudah. Kau itu aneh sekali. Karan. Berjaga. Tung, turung. Tidak ada tugas yang sulit bagiku begitu aku menerimanya. Akan kupastikan aku selesaikan tugasku. Walaupun terlihat tidaklah mungkin. Karena hanya ada satu aturan dalam hidupku. Selesaikan tugasku dengan cara apapun. Atau mati. Prita.
Aku lupa memberitahumu. Aku rasa kita berdua harus nyalakan alarm jam 11. Kita harus periksa Samir, mungkin dia tidur. Aku yakin dia tidak tidur. Dia kelihatan sangat semangat, tapi tidak ada salahnya kalau kita periksa. Aku rasa dia tidak akan tidur. Kau lihat sendiri betapa semangatnya dia. Kurasa Samir suka bermain detektif, dan dia bilang mungkin saja dia jadi detektif terkenal suatu saat nanti. Itu mengingatkanku pada Sristi. Dia sudah sangat banyak membantuku. Dia selalu berhasil membantuku dalam masalah apapun. Aku bangga padanya. Sristi juga banyak membantu, tapi pikirannya dipenuhi oleh hal-hal gila, dan kita tidak bisa memprediksinya. Dia menyenangkan. Ya, aku yakin Samir tidak akan tidur. Dia akan terus bangun dan berjaga di sana. Apalagi saat Samir senang dan bersemangat seperti itu. Dia terlihat lucu. Ya. Apa ini kamar tamunya? Iya. Ada apa? Apa? Apa maksudmu? Bukankah ini kamarku malam ini? Kenapa kau ikut masuk? Kita kan berbeda kamar. Iya. Ini kamarmu. Selamat malam. Selamat malam. Aku harus hati-hati, ada penjaga di sini. Siapa itu? Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Teruskan, mainkan ponselmu. Hei, kita mau ke rumah keluarga Lutra, kenapa ke sini? Tidak, aku berubah pikiran. Kita tidak akan ke rumah keluarga Lutra. Kenapa? Di mana penolongmu itu? Siapa Sanju? Di mana dia? Apa dia menelponmu? Bukankah kau bilang dia akan membereskan semua masalahmu? Kau dengar, jangan mengejekku ya. Dan pakai akal sehatmu. Dia pasti sudah sampai di rumah keluarga Lutra. Karena itu dia tidak meneleponku. Dia pasti sedang membuat persiapan untuk menyelesaikan misinya. Lalu menurutmu, apa yang terjadi di rumah keluarga Lutra? Apa yang dilakukan Sanju? Dokter itu pasti di kamar itu. Karena itu, si pecundang itu berjaga sendirian. Dia berniat tetap bangun dan menjaga dokter itu. Karan dan Prita mengira mereka itu pintar. Tapi mereka tidak sadar, aku lebih pintar dari mereka berdua. Akan aku cari jalan keluar dari rumah ini. Aku harus menghafal bagian-bagian rumah ini. Aku tidak boleh tersesat. Sial,
Kurasa tugas ini tidak menarik. Aku bosan sekali. Dan aku harap aku tidak bosan sampai tertidur. Aku harus apa sekarang? Aduh. Aku ada ide. Aku tahu harus berbuat apa. Akan ku telepon Sristi dan cerita padanya aku dapat tugas penting dari Karan. Ini sangat menegangkan dan berbahaya sekali. Dia selalu menyombongkan kemampuan detektifnya. Dia dapat catatan harian dari rumah Sherlyn. Aku akan membalasnya dengan membuatnya iri. Hai kurus, kena kau. Akan ku telepon si kurus itu. Tidak. Aku tidak akan meneleponnya. Aku telepon video saja. Kenapa dia menelponku malam-malam begini? Hai Sristi, aku senang sekali hari ini. Benarkah? Bagus sekali. Kenapa kau menelponku? Kau kelihatan senang. Dengar aku. Kau jangan lihat ke sana atau kemari. Lihat saja aku. Ya ampun, apa dia mau melamarku? Iya, teruskan. Aku akan dengar. Baiklah, dengar. Ini tentang misi membongkar Sherlyn. Aku sekarang sedang diberikan tugas penting karena Karan dan Prita percaya aku lebih mampu dibanding orang lain. Termasuk kau. Aku diminta untuk menjaga seseorang. Aku menerima tugas ini dengan baik. Tidak sepertimu. Kau sekarang tidur nyenyak, sementara aku berjaga. Belajarlah sesuatu dariku, kurangi tidur dan bekerja lebih banyak. Memangnya apa tugasmu? Janji jangan iri ya. Karan dan Prita bisa saja melibatkanmu dalam rencananya. Tapi sayangnya, kau tidak sepintar aku. Aku ikut sedih karena itu ya. Oh, halo, maaf ya. Aku tanya tugas apa yang diberikan padamu. Katakan apa yang kau kerjakan, itu saja. Biar aku selesaikan dulu perkataanku. Ini cerita lengkapnya. Baru setelah itu kau pasti akan mengerti betapa penting peran yang kujalankan ini. Iya, cepat ceritakan. Dengarlah. Aku diminta untuk menjaga keamanan dokter ini. Aku harus terus waspada. Aku harus hati-hati. Karena penyerangnya sangat berbahaya. Dia bisa menyerang kapanpun. Mereka curang padaku. Kakakku sendiri mengabaikanku. Apa aku tidak cukup pintar membantu Karan dan Kaprita? Mereka harusnya melihat betapa mampunya aku. Tapi tidak. Mereka tidak melibatkanku dalam rencana mereka. Lihat dia. Bisa-bisanya dia tertawa sepuas itu padaku. Hei, pendek! Kau tidak usah tersenyum seperti itu padaku. Aku dipermalukan dan kau malah senang karena itu. Lihat dirimu. Kau diberi tugas menjadi penjaga keamanan. Jadi aku minta padamu, kau tidak usah merasa bangga. Ya ampun, aku sampai bingung harus tertawa karena kekonyolanmu atau kasihan padamu. Hello, aku bukan penjaga keamanan. Aku kepala penjaga keamanan. Jangan asal bicara. Kau itu cuma bertugas sebagai pengawas keamanan. Jadi teruslah mengawasi. Oke, pengawas. Sampai nanti, pengawas. Pengawas. Pek. Dah, pengawas. Dah. Oke, dah. Tidurlah yang nyenyak. Sampai nanti, dah. Kaprita! Iya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau dia berkata benar? Apa mungkin Karan dan juga Prita sungguh meremehkanku? Itu bisa saja benar. Aku akan cari tahu. Angkat cepat. Ya, Sanju. Halo kawanku, ayolah. Katakan, apa yang sedang terjadi? Aku sudah berada di rumah keluarga Lutra, tapi ada orang yang menjaga di kamar dokternya. Sekarang dia sudah pergi. Mungkin dokter itu sendirian di kamar. Sekarang aku akan menghabisinya. Mungkin butuh 5 menit. Bagus sekali, Sanju. Bagus sekali. Tidak ada yang bisa melakukan ini sebagus dirimu. Kau sangat hebat. Jadi, sekarang teruskan dan pertemanan kita akan bertahan lama sekali. Percayalah. Aku memang hebat, kau tahu itu kan? Tunggu dulu. Kenapa kau menatapku? Dia itu teman yang setia. Dia itu akan mengakhiri semua masalah kita dalam 5 menit ke depan. Dengar, Sanju. Tolong berhati-hatilah. Jangan membuat suara selama kau di rumah keluarga Lutra. Orang-orang di
sana, di rumah keluarga Lutra, sangat pintar. Kau mungkin saja mengira mereka tidur, tapi mereka itu sebenarnya tetap waspada setiap saat. Kau mengerti? Kau jangan bertindak sampai menghabisinya. Kau culik saja dia dari sana. Itu saja, oke? Aku tidak mau kau terkena masalah. Aku tidak mau kehilangan dirimu. Apa kau tidak waras? Kenapa kau buat Sanju gugup? Bagaimana kalau dia mundur? Hei, Prithvi, ada orang bersamamu? Iya, ya benar. Ada seorang gadis cantik sedang bersamaku. Dia bukan konyol tapi juga penakut. Baiklah, bersenang-senanglah dengannya. Sudah pasti. Dia yang penakut tapi dia menyebutku penakut. Kenapa kau tertawa, ha? Apa Prithvi sedang bercanda? Apa yang kau tertawakan? Aku harap kau kehilangan nyali dan kepercayaan diri. Aku harap kau ditangkap. Terkutuk kau. Terkutuk. Tidak berguna. Apa yang dia katakan? Tidak. Jangan pikirkan kata-katanya. Sanju temanku, jangan anggap serius perkataannya, oke? Konsentrasi dan fokus saja pada misimu. Semoga berhasil, kawan. Aku doakan yang terbaik, kawan. Aku doakan. Dengar ya, kau jangan pernah memanfaatkan aku karena mencintaimu. Ku beritahu kau, jangan anggap remeh cintaku. Dan jangan sekali-sekali kau berbuat sesuatu yang membuatku membencimu. Aku mulai timbul rasa suka pada Prita. Begitu aku menikah dengannya, kau tidak akan kulirik lagi. Pahami itu. Ternyata dia punya kekasih yang menakutkan. Bagaimana kalau semua perkataannya jadi kenyataan? Bagaimana kalau ada yang melihatku membawa dokter itu? Bagaimana kalau mereka menyalakan alarm dan menjaga menangkapku? Tidak. Sekarang aku tidak boleh memikirkan keselamatanku. Aku harus berpikir. Aku harus punya rencana sekarang untuk melenyapkannya. Aku bisa lakukan ini. Pertama, akan aku kunci semua orang di kamarnya masing-masing. Ya, itu ide yang bagus. Benar. Dia tidak di sini. Oh, ternyata kamar ini kosong. Tidak usah dikunci. Oh, Prita sudah tidur. Apa Sristi berkata yang sebenarnya? Apa Karan dan juga Prita mau mengerjaiku ya? Mereka berdua mengerjaimu, Samir Lutra. Tidak ada yang akan menyelinap masuk ke rumah keluarga Lutra. Mereka itu coba mengerjaimu. Tapi ini tidak benar. Karan, tolong. Tolong jangan bohong padaku. Aku akan memeriksamu sekarang. Aku harap kau itu masih bangun, Karan. Atau perkataan Sristi itu berarti benar. Dan aku pasti akan merasa malu sekali di depannya. Jalan di depan aman sekali. Aku sudah pasti berhasil. Sekarang aku tinggal menyingkirkannya secepatnya. Coba lihat itu. Karan juga tidur. Aku akan menanyainya sekarang. Karena dia tidak bisa membohongiku hanya karena aku adiknya. Akan kutunjukkan padanya. Entah apa maunya. Apa ini? Pintunya dikunci dari luar. Oh, kurasa Prita melakukannya setelah bertengkar dengan Karan.
Karena mereka berdua sering bertengkar seperti anak kecil, ya kan? Tapi mereka terlihat menggemaskan bersama. Aku tidak boleh pikirkan itu. Saat ini aku sedang kesal. Akan kutunjukkan padanya. Hei Karan, bangun. Karan, bangunlah. Bangun Karan. Hentikan aktingmu. Kau tidak bisa cari orang lain untuk dikerjai selain aku, iya kan? Dan siapa yang berani menyelinap masuk ke rumah malam-malam? Penjaga di luar tidak akan membolehkan siapapun masuk. Kau tahu itu kan? Hei Karan, aku tidak berpikir jernih saat ku bilang mau berjaga. Aku tidak serius saat ku bilang aku tidak akan tidur. Tapi kau kakakku, sebaiknya kau akhiri lelucon ini sekarang juga. Harusnya kau memintaku tidur karena tidak ada gunanya terus berjaga, iya kan? Tapi tidak, kau justru puas melihatku begitu. Kau tidak mencegahku untuk tidur. Karan, aku bicara padamu. Bangun, jangan Jamir, ngorok. pergilah. Jangan mengoceh terus. Aku mau tidur. Pergi dari sini. Wow, Karan, wow. Bukan hanya kau yang merasa ngantuk. Apa aku bukan manusia? Apa aku juga tidak mengantuk? Karan, aku juga mengantuk. Aku tidur di sini. Samir, awas. Keluarlah. Pergi. Aduh, kok kenapa, Karan? Biarkan aku tidur. Aku ingin tidur.